Ya saya sempat ketemu dia di mana? Di Citos. Di Citos. Di Sama Ajis? Bukan. Mario. Oh, Mario, temannya Suwardi, Bang. ya, timnya Astra kan. Mario. Nah, tapi saya ketemu di event grappling championship yang ada di Citos. Jakarta. Nah, seperti itu Mas. Ya tuh. Jadi pengalamannya di sana. Jadi makanya saya kira oh ini di Warrior Palembang nih. Ini di Warrior Palembang karena sering ya di YouTube ya kan. Iya. Makanya boxing ini boxingnya di Warrior Palembang nih. Oh. Tapi benar sih Mas, kalau di Jakarta itu kalau kita punya skill hidup, tapi memang harus punya mental. Jadi pada saat pernah saya main-main ke Jakarta, ada orang pengen dilatih saya pencak silat. Jadi bukan yang satratin, pengen latihan kalau kata orang tuh kayak Muay Thai lah ya, Oke. fisik-fisik kayak gitu. Padahal saya itu cuma mampir doang dan dia pengen dilatih. Terus dilatih di sana sampai yang menawarkan Mas ini mau dibayar berapa? Loh saya ngelatih nggak pernah dibayar Mas. Jadi setelah latihan 2 jam, satu anak mereka nih membayar saya satu kali latihan tuh 500.000 satu orang. Private ya. Iya, jadinya private. Dan itu saya nggak minta Mas. Saya pikir, oh ternyata memang kalau bela diri di Jakarta ini bisa hidup gitu, bisa jadi pekerjaan. Asal memang ya jangan ngawur, ya harus paham lah. Nggak jauh beda kayak boxing, kayak seperti itu tata cara melatih. Kata istri saya, habis kan saya ngelatih cuma dasar-dasar pulang, tendangan, pasti dia nggak mau latihan lagi. Setelah selesai dari latihan, orang tuanya nih bilang, Mas kapan latihan lagi? Padahal saya cuma ya membuat latihan itu menjadi senang saja Mas ya. Saya bilang, saya di sini nggak tinggal di Jakarta, saya cuma main-main ke tempat teman di sini, nggak apa-apa nanti kita sediain tempat tinggal. Nah, dari situ memang wah di Jakarta ini kita tuh kalau ada skill bisa hidup di sana. Ya jadi sebenarnya para pelatih juga pentingnya kita tuh belajar ranah prestasi tadi. Ya. Ya pertama supaya dihargai orang. Terus balik lagi ke pertanyaan Mas Heru, bagaimana supaya rayon ini lebih latihannya nggak itu saja nih. Ya, Nah, maksudnya punya peminatan juga. punya peminat. Oke. Nah, jadi ini saran untuk setiap cabang, apalagi kan kita sudah punya pelatih nasional. Ya. Nah, adakan setiap tahun atau beberapa bulan sekali itu adakan penataran pelatih prestasi dan ajaran. Nah, kedua pelatih ini Mas nggak boleh dipisahin. Kadang kan orang ini bertentangan pelatih ajaran, pelatih prestasi. Ini kadang bertentangan ini pelatih ajaran tuh nggak semasukkan dengan pelatih prestasi. Kalau saran saya, pelatih ajaran ini ikutkan pelatih prestasi ikutkan pelatih ajaran. Biar apa? Biar nanti ketika dia punya atlet tidak melupakan ajaran. Ya, jadi kalau dia cuma diajarkan penataran prestasi aja, dia nggak bisa ajarannya latihan SH-nya juga percuma. Nanti makanya akan timbul omongan-omongan orang atletnya sombong, itu kan karena mereka tidak didasari hal-hal seperti itu. Jadi pentingnya adanya kerjasama penataran ajaran dan penataran pelatih diikutkan semua, biar semuanya sama-sama terbuka. Sebenarnya latihan prestasi itu udah ada di S1 lengkap, tinggal kita mengembangkan Mas. Tangkapan ada di senam itu ada semua, tinggal pengembangan saja, bukan nggak ada. Nah di TC tadi pengembangan dari dasar-dasar sama dasar semuanya itu dikembangkan di ajaran, nanti di ajaran di prestasi nanti tinggal bagaimana kita menciptakan latihan itu lebih bervariasi. Yang tadinya lari kecil di tempat bisa sambil maju, divariasikan, bisa sambil zigzag. Karena di latihan konsentrasi itu kalau saya lihat itu lebih ke pembentukan dasar. Nah penting sekali pembentukan dasar ini Mas. Kenapa? Pada saat kita di konsentrasi nendangnya kan di tempat, nendang taruh belakang. Tapi kalau di patching, nendang di patching itu kita nendangnya harus taruh ke depan, habis nendang taruh ke depan. Nah karena di ajaran itu kan tempatnya terbatas nih,
jadi tendangnya taruh di belakang. Nah itu lebih ke dasarnya. Tinggal di prestasi kita mengembangkannya. Nanti kenapa di prestasi tendang catching taruh ke depan biar bisa menghidupkan kaki kiri. Habis kanan ini masuk. Tapi kalau di S1 tendang taruh belakang, tendangnya kanan lagi. Jadi satu kaki itu terus. Nah, pentingnya membuka mindset seperti ini biar tidak ada salah paham antara pelatih ajaran dan pelatih prestasi. Terus ya biar juga mereka ini orang-orang atlet enggak ya? Atlet ini tidak melupakan latihan ajaran juga. Di tempat saya, adik-adik itu latihan sampai 7 tahun. Bukan berarti TC aja mas, SH-nya juga 7 tahun. Jadi dia bahkan lebih banyak 7 tahun, bukan seminggu 2 kali loh. SH-nya seminggu 2 kali, selangnya TC. Jadi tiap hari mereka latihan lebih banyak. Kalau dikalikan bisa berapa tahun dibandingkan orang yang latihan seminggu 2 kali. Kalau dikalikan bisa lebih dari 10 tahun lah ya. Frekuensinya tinggi ya. Lebih tinggi ya. Jadi secara fisik teknik mereka lebih unggul. Tapi ya mereka juga harus paham tentang ajarannya juga. Walaupun misalkan saya kurang nih tentang senam jurus sudah lupa. Ya, misalkan kita arahkan yang lebih paham biar adik-adik ini nggak lupa kayak kita. Jadi kita sebagai pelatih itu mencari solusi. Ya oke, kita ada jelek, ada kurangnya. Bagaimana caranya adik-adik kita ini tidak mengambil jeleknya kita, ambil bagusnya kita aja. Makanya sebagai pelatih juga harus bisa memfilter mana latihan yang bermanfaat, karena latihan yang tidak bermanfaat. Kadang kita kan banyak berkedok, wah ini kan apa ya, tradisi yang bagaimana dulu, tradisi ini bermanfaat atau tidak, melukai atau membuat dia semakin menjadi kuat. Gitu. Desa Terakhir itu keras kan, yang nggak boleh itu ngawur. Oke, sepakat nggak? Oke, keras boleh, Ngawur jangan. ngawur jangan. Ya. Sepakat ya? Dulur-dulur. Ya, jadi, nah butuh pemikiran para pelatih yang seperti itu mas. Bukan cuma memikirkan ibu, saya dulu deh latihan seperti ini dipukul kepala saya pecah biasa aja. Gak boleh pikirannya kan? Seperti ini lah contohnya. Tarik nafas deh, tahan di perut, yang ditempelin kepala. Nah itulah yang dinamakan ngawur mas. Ya, kalau tarik nafas di perut yang diserang. Nah, jadi di penataran pelatih ajaran ini, ya supaya kita tahu tata cara melatih prestasi. Gak ada coach, gak ada lain pakai sendal. Jadi tetap pelatih itu harus kreatif dan mau belajar. Oke. Itu aja. Ada saya tuh punya teman itu dia bukan atlet, tapi dia mau belajar dan dia bisa menciptakan atlet. Nah mungkin pelatih-pelatih seperti inilah yang dibutuhkan. Lebih bagus lagi dia pernah terjun dan dia bisa melatih itu ya. Tapi bukan berarti kalau dia nggak pernah jadi atlet dia tidak bisa menciptakan atlet, tidak juga. Balik lagi ke pelatihnya. Kalau dia mau belajar dia bisa menciptakan atlet. Baik. Oke. Mungkin saya lepas langsung lagi ke teman-teman yang mungkin mau nanyakan. Monggo buat dulur-dulur yang mau bertanya, saya berdiri aja biar gampang ngoper mic-nya. Angkat tangan boleh mau bertanya. Bebas ya mas, Ya. bebas ya. Yang penting jangan aneh-aneh. Ya. Kalau ngajak sambung boleh nggak nih mas? Mas Agi. Oh Agi. Ya mas, saya bilang begini, saya kasih ya. Aku punya samsak mas. Ini mas tahu nggak song yang di Jawa Timur, song horek. Sore. Ini horek. Horek ya. Yang sedena. Yang panggul itu ya. Ya, yang mantul. Dia jadi soundnya mas. Penggiat song horek. Oke, monggo, sederet, dulur-dulur. Mas Yaru. Ya. Ini saya di sini. Saya punya ada semua kan ya. Ini di Lampung sini banyak yang desa-desa. Kalau di sini namanya Pekon. Pekon itu sebetulnya desa. Namanya Pekon. Pekon Klaten, Kecamatan Gedirejo, Kabupaten Trisewu. Terus ada juga samping desa itu Yogyakarta, Tulungagung, Brebes, Kediri dan sebagainya ada di sini. Pertanyaan saya,
Ini mewakili, ini beliau pelatih saya, Mas Jumani, pelatih saya, dan saya terhitung banyak harta ya. Kalau Sugiharto iya, tapi tidak pakai no syarat. Kalau pakai no batal. Tidak ya. Bersyukur sekali tentunya pertama saya pribadi bisa ketemu langsung dengan beliau. Jadi apresiasi yang prestasinya sudah sangat luar biasa. Apalagi ini adalah saudara kita, lebih bangga lagi tentunya kita, benar nggak? Jadi di ajang cara sehat pada malam hari ini ataupun sambung rasa, ya ini ya alhamdulillah syukur sekali dijembatani oleh Mas Heru. Ya, terima kasih Mas Heru. Dan saya tidak ada pertanyaan Mas Denny, saya nyimak saja. Saya mengucapkan rasa syukur, terima kasih Mas Denny sudah memenuhi undangan dari Mas Heru sebagai penyelenggara di sini. Dan saya juga terima kasih mewakili dulur-dulur dengan adanya kesempatan ini. Ya ini kesempatan yang sangat langka, sebenarnya sangat langka sekali. Kalau ketemu di kegiatan mungkin kalau jarak jauh sebelum ini kita sudah pernah jarak jauh tapi termasuk alat gaib kejuaraan kemarin di Bandar Lampung tapi cuma mantau dari jauh. Wah kayak dulu kayak ada rasa kebanggaan tersendiri, benar dan itu karena Mas Denny orang PSKT di sini sudah kayak dulur ulama walaupun belum pernah batangannya sebelum kan tapi sudah ada rasa kebanggaan tersendiri ya terutama di saya begitu melihat Mas Denny beserta istri dan anak hadir di kejuaraan rektor inilah ya itu sudah belum ingat kok alhamdulillah orang kayak saya. Jadi ini membawa inspirasi ataupun membawa motivasi, mudah-mudahan ini yang hadir juga pengurus termasuk pengurus ranting, pengurus rayon, pelatih ya. Ini mudah-mudahan dengan sambung rasa artinya dengan pengalaman-pengalaman Mas Denny yang dikeluarkan kepada kita ini menambah aura kita, menambah semangat kita nanti untuk melatih adik-adik kita di tempat latihan kita masing-masing. Tergantung latihannya. Kalau dia DC ya nggak senang terus. Tapi kalau dia ikut latihannya SA, Ya. Oke, baik.